Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, sebelum memulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman pernah konseling kelompok atau belum? Belum. Udah tahu konseling kelompok itu apa? Enggak tahu, Bu. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Apakah udah ada yang kenal saya? Belum. Semua ya. Ini udah saling kenal satu sama lain apa belum? Belum. Perkenalan dulu boleh dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Deska Ayu, bisa dipanggil Bu Sekar. Selanjutnya perkenalan kalian ya, dari sebelah mana? Bisa saya ya, nama dan kelasnya. Nama saya Muhammad Gaulana, bisa dipanggil Om Rifki. Terus kelas 7 tambah 2 tambah 3 12. Ya, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Imada dari kelas 10 IPA 2. Selanjutnya Saya belum bernama di hari 10 kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Nurul Salwa, biasa dipanggil Salwa, dari kelas 12 IPS 3. Om Rifki. Baik, perkenalkan, nama saya Safarul Nurul dari kelas 10. Nah, jadi kan tadi kalian udah perkenalan, terus kalian belum tahu apa itu konseling kelompok. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah sebuah layanan yang diberikan dari konselor kepada individu dalam suasana kelompok. Nah, maksud tujuan konseling kelompok adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada individu dalam kelompok tadi maupun pencegahan masalah yang akan datang. Nah, selanjutnya ada asas-asas dalam konseling. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi kalian diharapkan saling menjaga data maupun informasi dari kalian semua yang ada di sini. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana kalian harus secara terbuka dan jujur memberikan informasi tersebut atau permasalahan kalian. Yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, jadi kalian mengikuti sesi konseling kelompok ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Nah, yang terakhir ada asas kekinian, maksudnya adalah kalian menceritakan permasalahan kalian yang terjadi pada saat ini, bukan masa lalu atau yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya sebelum sesi konseling dimulai, kita menyepakati aturan kelompok terlebih dahulu. Apa ada yang mau berpendapat atau menyampaikan? Saya Bu, nanti misal ada yang berpendapat boleh angkat tangan dulu. Ya, baik. Apa ada yang mau berpendapat lagi? Saya belum Ya. nanti misal kasih konseling tidak PSBB sendiri dan Ya. Ada yang lain? Ya. kalau misal nanti semua anggota mengambil perbedaan dan Ya. Jadi ada yang lain lagi mungkin? Sudah belum? Yang pertama tadi kalau mau menyampaikan pendapat bisa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian tidak bermain HP sendiri maupun berbicara sendiri sama temannya. Yang terakhir ada saling mendengarkan satu sama lain tanpa menghakimi. Apakah bisa diterima? Bisa disepakati? Selanjutnya kita estimasi waktu terlebih dahulu. Kesepakatan waktunya mau minta berapa menit? Yang lain? Boleh sebentar. Terlalu sebentar itu mas, baru opening aja. Iya. 20 menit bisa disepakati ya. 25 menit. Boleh enggak? Boleh. Gimana teman-temannya, mau 20 aja? Ya, 20 menit aja ya. Nah, baik, selanjutnya
selanjutnya kita ikrar terlebih dahulu ya, bisa ikuti saya nanti. Minta tolong tangannya bisa ditaruh di sini ya, di dada sebelah kiri. Baik, kita mulai. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Terima kasih. Baik, langsung saja memulai sesi konseling ini. Bisa diceritakan permasalahan kalian atau yang kalian rasain? Bisa diceritakan satu persatu ya, mulai dari mana dulu ini? Dari sana Bu. Sini, silakan baca. Jadi permasalahan yang saya alami itu mengalami stres. Kalau permasalahan dari saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri karena apa itu? Kenapa? Ya gara-gara apa ya? Kurang percaya diri aja Bu. Dalam hal apa? Kalau Mungkin pas pada saat mau presentasi di depan, kurang percaya diri atau kalau salah atau ya lebih malu aja sih. selanjutnya Mas Guru Kalau saya suka terlambat dalam masuk suka terlambat. Selanjutnya tugas ya. Selanjutnya Kalau saya yang terakhir Mas Rifki. Apa masalahnya? Kalau itu macam-macam. Salah jurusan. Ya, Sekarang ini untuk mungkin yang terakhir Mas Rifki apa? ya rasa itu ditekan orang tua karena kalau saya itu sekolah ya salah jurusan belum tidak sesuai apa yang saya pilih, cuma mengikuti perkataan orang tua saja. Dari permasalahan teman-teman tadi mau dibahas permasalahannya siapa? Yang dibahas terlebih dahulu pada sesi konseling hari ini. Tadi kan sudah ya mendengar permasalahan dari teman-teman semua. Selanjutnya mau yang mana permasalahan dari siapa dulu nih yang mau dibahas? Konseling kali ini. Mungkin permasalahan yang Mbak Aca dulu yang mengenai stres akademik tadi. Setuju yang lain? Setuju. Ya. Permasalahannya Mbak Aca ya. Gimana Mbak Aca bisa diceritain lebih jelasnya? Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya. Permasalahan yang sedang saya alami saat ini tuh saya merasa burnout belajar karena tugas yang terlalu banyak. Jadi saya tuh sering pusing kalau mau kerjain tugas. Tapi ketika saya tunggu saja mau kerjain tugas, saya distract sama musik untuk masakan. Jadi permasalahan Mbak Aca itu karena banyak tugas dan mudah terdistract sama HP ya. Gimana dari teman-teman apa ada yang mau bertanya pada Mbak Aca atau berpendapat? Saya ingin bertanya, Mbak Aca saat belajar itu emangnya HP-nya nggak dimatikan dulu atau gimana? Sampai bisa terdistract? Enggak, soalnya saya takutnya nanti ada satu menit berapa
boleh tanya Pak Salsa? Maaf ya. Apakah waktu nunggu itu Pak? Menunggu lagi. Oh iya. Ini Bu. Tadi kan katanya main sosial ya. Nah, terus apakah Mbak Salsa tidak memiliki jam misal namanya main sosmed itu 1 jam atau setengah jam terus baru belajar seperti itu. Yang lain? Dua-duanya sih tugasnya sulit sama banyak. Semua materi itu ada tugasnya. Iya, semua materi ada tugasnya. Karena kan tadi mau PAS ya, jadinya tugasnya. Tapi tugasnya kan dari satu waktu kan? Apa Iya, satu iya. waktu? Misal dari ini ada tugas besoknya, ada tugas besoknya, jadinya kan selesainya benar-benar. Tapi berarti kerjanya langsung dibuat semua. Iya. Berarti udah kerja juga tuh. Iya. Maaf izin Bu. Ya. Tadi katanya kan sesuai kesepakatan dan kalau mau menanyakan kan harus katakan Iya. dulu. Sedangkan tadi Mas Guru tidak mengatakan itu gimana? Kan nggak ada yang nyanyi. Sekarang kan cuma tanya tamunya. Tidak bisa sesuai kesepakatan tapi harus angkat tangan dulu Mas. Ya udah saya minta maaf ya. Ya, nanti kalau mau bertanya atau mau menyangga, bisa angkat tangan dulu. Iya. Oh, berarti permasalahan bahasa itu menunda, termasuk menunda tugas juga ya. Jadi pas diberikan tugas nggak langsung dikerjain, sekalinya ngerjain juga nggak langsung selesai karena gampang ke distract HP karena notif gitu ya. Nah, kalau tugasnya udah banyak, deadline-nya mepet, kan tugasnya numpuk. Upaya apa yang Mbak Aca lakukan biar bisa tepat waktu itu ngumpulin tugasnya? Saya itu tetap ngerjainnya sebenarnya tepat waktu, cuman karena tadi notifikasi itu jadi mendadak saya kayak misal pagi saya jadi tugas malamnya itu saya kerjain malam cuma setengah. Jadi kalau soal kumpulinnya tetap saya tepat waktu, cuman ada kendala gitu tadi saya gampang distract sama pusing. Nah, pusingnya karena apa? Karena tugasnya atau Iya kan karena materinya yang memang susah? Karena pusing karena banyak tugas. kalau sama materinya juga bisa sih. Nah, dari permasalahan tersebut, Mbak Aca mau fokus yang mana dulu? Inggris kayaknya mau cara biar nggak kena Cara biar gak gampang ke distract sama handphonenya. Teman-teman ada yang berpendapat? Mungkin kalau dari saya itu infonya bisa nada dirinya kembalikan dulu Mbak, biar tidak buat isi. Terima kasih udah sama sarannya. Daripada di silent ini kan dijauhin sekalian. Kalau karena takutnya kalau seandainya tetap di atas meja, nanti kalau mungkin di silent, cuma kan tetap ada notifikasi kayak cahaya atau apa kan? Iya. Jadi bisa juga. Terima kasih. Atau bisa dimatikan juga? Tapi ya, Iya, mati dulu. Yang lain? Mungkin bisa baca niatkan di awal kalau mau belajar ya susah belajar. Terima kasih Kak. Izin Bu. Tadi katanya kan ada yang bilang dijauhkan HP-nya, terus ada yang bilang mode ini ya kan Mbak? Nah kalau menurut saya sih lebih baik itu memang Mbak saya itu menggunakan apa namanya waktu Mbak.
bersama saya itu ada yang dibuat main HP semisal ya boleh kasih contoh Bu. Boleh. Kalau saya sendiri itu semisal habis sisa kan jam antara jam 8 lah karena sudah harus dulu. Terus jam 8 itu habis dari musola. Nah habis itu kita memang bukan dari apa main HP dulu kita kasih waktu setengah jam sampai setengah 9. Nah setelah setengah 9 kita lihat kalau memang ada bacaan rumah kita selesaikan sampai jam 1 jam atau enggak setengah jam juga gak apa-apa, kita ada juga gak apa-apa. Nah setelah itu main HP dulu gak apa-apa. Nah setelah itu baru selesai tugas yang sesi yang keduanya. Kan tadi kan ada 2 sesi. Nah setelah sesi terakhir baru baca satu. Tapi HP-nya tadi udah benar, maksudnya dijauhkan HP-nya biar ada notifikasi yang cahaya itu tidak terbaca seperti itu. Bagus banget tanggapan kalian semua. Jadi permasalahan baca tadi, baca mengalami burnout karena banyak tugas karena sering ke distract HP. Nah, apa yang dilakukan baca? Nah, kira-kira langkah apa yang baca lakukan setelah sesi konseling nanti? Mungkin dari saran teman-teman tadi seperti menjauhkan HP. Mungkin nanti saya akan melakukan saya lagi tersebut saya fokus lalu ingat jadi HP kalau emang mencari tugas ya mencari tugas aja. Lalu untuk membagi waktu berdekatan waktu belajar atau Iya. Nah, nanti bisa dilakukan mulai hari ini ya nanti. terus lalu untuk kan Nah, itu langkah-langkah yang sangat bagus. Nah, karena waktunya sudah mau 30 menit, udah mau berakhir ya. Apa yang bisa dapat baca simpulkan dari sesi konseling hari ini? dari sesi konseling KPP ini saya menemukan kan saya memiliki masalah yaitu yang pertama kita belajar tugas lalu pusing ketika mengerjakan tugas sama gampang terdistract sama handphone. Dan tadi yang ingin saya selesaikan dulu kan yang mengenai distract sama handphone. Terus langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah konseling beberapa hari ini, yang pertama tadi saya harus lebih menata kalau menjadi tugas. Terus yang kedua, handphonenya saya tekan kalau menjadi tugas dan tugas. Lalu harus bisa mengatur waktu kapan harus belajar, kapan harus main. Nah, gimana perasaan baca setelah permasalahannya diselesaikan pertama kali? Alhamdulillah sangat berterima kasih kepada teman-teman yang membantu menyelesaikan masalah yang saya alami dan sangat terima kasih dari teman-teman. Dari teman-teman, pesan-pesannya apa setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Mungkin Mas Refli, pesan-pesannya apa? Ya saya merasa itu berguna bisa memberikan apa namanya pengalaman keseharian saya sendiri. Jadi ternyata bisa membantu teman-teman saya. Selanjutnya, Saya sangat ingin semua teman saya yang sebenarnya selalu jadi ini juga nggak jauh beda sama apa yang saya alami. Jadi saya merasa konseling dari ini sangat bermanfaat. yang lain? Mas Guru mungkin mau menyampaikan? Kalau dari saya ya sebenarnya saya masih cukup grogi sih karena kan masih mengenal semuanya. Juga baru
Ya kalau melihat dari teman-teman lainnya yang mau bantu permasalahan yang Mbak Aca, saya merasa kayak berarti saya bisa nih kayak lebih santai di sini menceritakan masalah saya dan saya ekspos nanti. Santai. Oh, sebenarnya gimana ya Mbak? Udah santai, cuman masih grogi. Soalnya kan masih teman-teman yang baru sebenarnya juga masih canggung. Tapi kalau sama Mas Kiki, Terus siapa pun. Kalau dari saya kesan-kesannya sih sama seperti teman-teman yang lain aja sih. sama Kurang lebihnya seperti teman-teman Ya, betul. Baik, nanti buat Mbak Salsa, setelah saya konseling nanti ya hubungi saya ya, nanti saya kasih atas evaluasi buat memantau progres Mbak Aca untuk seminggu ke depannya. Nanti setelah nanti minggu berikutnya Mbak Aca bawa kertas itu lagi untuk saya lihat progresnya ya, apakah berhasil atau tidak. Kemudian nanti setelah itu kita bahas permasalahan teman-teman yang lain. Baik, karena waktunya sudah berakhir, kita cukupkan sampai sini saja. Terima kasih atas partisipasinya kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're